Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Halo pemirsa, saya Yohana Margareta kembali menyapa Anda dalam program spesial Q&A Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah ada 3 orang panelis dan juga teman-teman mahasiswa yang hadir di studio. Tepuk tangan untuk Kang Maman, Mas Hindu dan Dian dan teman-teman semuanya. Baiklah, ada yang spesial kali ini untuk Anda pemirsa. Ada yang bertemu karena waktu, ada yang bertahan karena usaha. Jodoh bukan sekedar tentang siapa yang datang, tetapi siapa yang tetap memilih ketika hidup menghadirkan begitu banyak perubahan. Dari panggung musik, ruang kuliah, dunia usaha, hingga perjalanan membangun keluarga, mereka membuktikan bahwa cinta tidak hanya dirayakan, tetapi juga diperjuangkan. Inilah Q&A Jodohku. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Anang dan Ashanti. Lebih meriah lagi boleh teman-teman. Ya ampun, selamat malam Mbak Ashanti. Mas Anang, apa kabar? Silahkan bersalaman dulu dengan Pak panelis. Silakan Mbak Ashanti, Mas Anang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tambah cantik, alhamdulillah dengan penampilan baru. Mbak Ashanti luar biasa. Masih belum. Gimana psikologi kebatinannya? Masih penyesuaian. Masih penyesuaian. Karena memang baru, berarti hari ini tuh 45 hari pulang dari Tanah Suci, jadi masih, ya mudah-mudahan selalu dikuatkan. Amin. Nah, selain penampilan baru Mbak Ashanti dan juga perjalanan Mas Anang, baru-baru ini juga Mas Anang dan Mbak Ashanti menyita perhatian publik, tapi bukan dengan kontroversi, sebuah prestasi. Wisuda bareng nih. Kita lihat dulu ya fotonya, teman-teman. Apa rasanya mengenakan toga bersama-sama di satu momentum yang sama tuh gimana rasanya, Mas Anang? Nggak ada dalam rencana. Saya kan dari dulu nggak terlalu pendidikan, sebenarnya nggak suka akademik. Sekolah SMP, SMA-nya juga nggak baik, karena nggak naik. Jadi dalam bidang akademis sebenarnya nggak ada yang tertarik. Nggak tahu semenjak dulu habis dari parlemen, setelah tahu bagaimana sebetulnya parlemen, bagaimana negara saya, akhirnya punya keinginan luas dalam, kepingin bahwa udah akademis saya nyoba. Bukan nyoba, aku harus selesai. Itu satu. Kedua, yang sangat penting adalah ngelihat anak-anak sebetulnya. Anak-anak ini pasti akan dengan infrastruktur yang baru, sosial media dan seterusnya, pasti ini akan kritis. Saya sekolah supaya dengan cara berpikir paradigmatik di sekolah itu saya bisa diskusi dengan anak dengan cara berpikir yang benar. Tapi arti gelar akademis sendiri buat Mas Anang apa tuh, Mas? Gelar tuh saya bicara jadi begini. Dulu Anang waktu di parlemen bisa belajar apapun saja. Dia beride apapun saja di bidang dia. Musik. Itu pasti quote unquote dia hanya seorang pengalaman pribadi yang tidak mungkin di dalam teman benar-benar adalah dia tidak melalui perjalanan akademis yang hari ini, bukan hari ini aja ya. Di Indonesia memang terlihat itu orang-orang akademis tuh lebih mau didengar, orang akademis tuh ya banyak perbedaan lah antara orang yang bukan akademis dengan orang akademis. Nah, apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa seorang Mas Anang masih ingin nanti melanjutkan karir di bidang politik dan masuk ke parlemen lagi? Menurut saya setiap orang yang memang dia memikiri pemikiran tentang humanity untuk memperbaiki kehidupan, selama dia memiliki profesional atau kemampuan berpikir yang tepat, kenapa nggak ke parlemen? Mas Anang, yes berarti jawabannya. Kan pernah. Dan dan mau lagi Mas Anang? Mau lagi? Itu lebih bilang bahwa ada kadang usaha, ya memang ini jadi klise gitu ya. Orang usaha tapi kata Allah enggak jadi. Tapi kita nggak apa-apa tahu-tahu jalannya ada cepet, tahu-tahu bisa. Kayak begitu. Jadi, kita doakan Mas Anang sukses nanti ya. Kalau misalnya dapat kesempatan lagi ke parlemen ya Mas.
Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau Mbak Ashanti, apa yang ingin Mbak Ashanti capai dengan pendidikan, mencapai pendidikan yang setinggi ini, Mbak? Betul, kalau aku memang kan background dari keluarga semua sangat-sangat fokus di pendidikan ya, baik dari kakek, ayah, dan semua ibaratnya mementingkan yang namanya pendidikan sampai S3 gitu. Dulu juga S3 kayaknya enggak deh, S1 aja dulu susah banget kayaknya gitu kan. Terus begitu S1 selesai S2 selalu ada rasa penasaran, ingin mengupgrade diri lebih lagi, ingin kayak aku sebenarnya bisa nggak sih gitu, aku bisa nggak sih sebenarnya mengupgrade diri saya lebih baik lagi dan juga menjadi contoh buat anak-anak saya ke depan supaya bisa punya keinginan lebih untuk belajar. Dan aku buktikan bahwa ternyata walaupun saya seorang ibu, seorang istri, saya juga bekerja gitu ya, tapi alhamdulillah ya walaupun memang jalannya mungkin tidak semudah yang tidak sesibuk saya gitu, tapi alhamdulillah ternyata kita perempuan tuh bisa gitu. Apa turning point-nya Mbak ketika kemudian, oh aku harus S3 nih? Sebenarnya dulu karena S1-nya semuanya nggak linear sebenarnya kan, S1-nya ilmu politik, S2-nya bisnis. Waktu itu saya kenapa ngambil di BINUS International karena waktu itu kok punya bisnis, punya waktu saya punya produk-produk yang 10 tahun lalu gitu kita berbisnis, tapi kok nggak ngerti bisnis ya, kok dibohongin melulu kok gini. Akhirnya lagi hamil Arsya belajarlah ambil S2. Nah pas S3 ini sebenarnya kayak udah S2 kayaknya kan ada S3 nih, kenapa nggak dicoba aja gitu. Pertama coba-coba dan berpikir bahwa kayaknya S2 tuh nggak jauh deh, S3 tuh nggak jauh dari S2. Dan ternyata udah nyemplung, itu perasaan mau keluar itu mungkin ada 10 kali. Kayaknya kalau aku menyerah, sayang ya gitu. Tapi aku kok nggak mampu, kayaknya berat banget gitu. Terus juga kayak tekanan-tekanan lain yang membuat saya merasa kayak, oh udah deh kayaknya nyerah aja gitu. Tapi setiap kali mau menyerah selalu ada sesuatu yang membuat aku ingin berjuang lagi untuk bisa. Setelah dapat S3, nah S3-nya ini buat apa Mbak? Ini pertanyaan dari Mas Anang juga yang tadinya nanya, akhirnya sekarang terjun juga ke S3. Pertama, itu pastinya suatu kebanggaan buat saya, karena saya bisa dari keluarga yang tadi aku bilang, semua keluarga berpendidikan yang sampai setinggi-tingginya. Jadi aku tuh merasa ini bisa membanggakan buat keluarga besar saya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, oh ternyata saya bisa ya, saya mampu ya gitu. Dan bisa menjadi contoh juga buat anak-anak yang tadinya kayak, Bunda sekolah buat apa sih? Nah mereka jadi ingin mencontoh juga. Dan yang paling terakhir adalah gini, saya ingin di sisa hidup saya bisa membagikan ilmu saya baik itu di ruang publik maupun di ruang kuliah nantinya gitu kan. Udah ditawarin ngajar-ngajar nih sekarang, terus juga bisa bermanfaat buat orang banyak di sisa hidup saya. Itu sih yang paling penting. Wow, luar biasa. Kalau Mas Anang dan juga Mbak Ashanti S3, Gian S apa Gian? Alhamdulillah S2. Tapi yang menarik adalah ketika seorang public figure yang mungkin hari ini orang berpikir bahwa ketika dapat uang tuh udahlah. Pendidikan nggak usah dikejar kan ya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Anang dan Kak Ashanti ke masyarakat, ke anak-anak muda, seberapa penting pendidikan itu? Pas masuk pertama, justru di hari pertama itu oleh profesor saya langsung disuruh ngajar. Apa dasar profesor menyuruh Mas Anang ngajar? Kan ngambilnya PSDM kreatif, industri kreatif. Kan saya memang waktu di parlemen di Komisi 10 bertemunya dengan Komisi 10 kan kreatif industri. Akhirnya di situ saya menemukan hal yang saya bilang, wah dulu kalau gua masuk parlemen gua udah kuliah. Wow. Oke. Itu keren. Nggak hanya perkara pengalaman pribadi, tapi dicampur dengan pengetahuan yang sudah atau jurnal dan macam tulisan orang-orang pinter yang sudah menjalankan itu akan bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang pastinya jauh lebih up to date, jauh bisa diaplikasi dan jauh lebih bisa berguna banyak orang. Saya menemukan hal yang sangat luar biasa buat cara berpikir saya, cara bertemu banyak orang. Meskipun saya anak bekas jalan yang kadang susah karena saya juga anak seniman yang hidupnya di studio. Jadi kadang-kadang dalam berdiskusi, dalam bertemu, kadang
ya bahasanya masih anak jalanan ke bawah. Ini ada satu kejadian lucu. Jadi gitu. profesornya negur, Mas Anang, bukan gua, saya. Karena bawaan ya. Karena saya Makanya tadi masuk aku kuliahnya ingatin. kan umur 50. Lain kalau saya masuk umurnya 23-30, mungkin saya terbentuk. Udah kebiasaan. Kognisinya terbentuk, diksinya terbentuk. Iya. Karena saya umur 56 masuk. 55. Wow. Orang yang sudah bandel dengan budayanya tuh. Yang penting bagaimana saya menyampaikan paradigmatik cara berpikir yang tepat. Ya, satu lagi Mbak, ya, maaf. Tadi lihat kan panjang kalau menjawab. Jadi kenapa dosennya selalu nyuruh dia Mas Anang di depan? Karena setiap kali dosen mengajukan satu pertanyaan, Mas Anang menjawabnya bisa 1 jam. Jadi benar, jadi Pak Suko itu kebetulan saya lumayan dekat sama beliau. Dia bilang, udah saya suruh dia ngajar aja. Saya capek banget, dia menjelaskan terlalu panjang gitu, terlalu jelimet buat saya katanya. Makanya saya mendingan suruh dia belajar, suruh dia menerangkan karena dia pernah menjadi pelaku katanya. Iya. Bagaimana Kang Maman mendeskripsikan dua sosok ini? Saya pertama langsung respect dengan jawaban pertama tadi bahwa Mas Anang bilang ini untuk mendidik generasi, makanya saya harus berpendidikan tinggi. Mbak Santi bilang supaya saya bisa jadi contoh buat anak. Datang dari anak jalanan, pertama kali saya kenal masih kidnap. Iya. Rina dengan rambut segondrong ini. Lebih panjang. Waktu datang ke tabloid Citra waktu itu. Oh iya benar. Datang dari jalanan. Kemudian Mbak Santi melanjutkan legasi Kiai Haji Abdullah Siddiq, sang kakek yang pernah jadi diplomat dubes, lalu Pak Cahyo yang jadi staf ahli di UNICEF. Ini dari bawah dan atas ketemu di dunia pendidikan gitu kan. Buat saya ini sesuatu yang menarik. Kalimat pertama itu untuk mendidik generasi itu yang saya bayangkan, ini nih poin paling penting nih. Nggak usah berpikir jauh. Tapi kalau harus berpikir jauh, Mbak, kenapa harus jadi anggota DPR lagi? Kan di PSDM itu kalau lihat lihat disertasinya, ini bisa ke Ekraf, bisa ke Komdigi, bisa ke kebudayaan. Nah kalau tiba-tiba ditelepon Pak Prabowo mau jadi menteri, ngomil yang mana? Enggak tuh Mbak Santi dulu. Kenapa langsung geleng-geleng Kalau Mbak? menjawab tadi sebenarnya Mas Anang nggak pernah ada kepikiran mau ke DPR lagi. Cuma tadi kayaknya ada pertanyaan jebakan yang membuat dia jadi berpikir begitu karena kita pernah berdua ngobrol. Pernah ada masa Mas Anang itu memperjuangkan apa yang dia pahami yaitu industri musiknya, dan saat beliau di sana menurut aku tidak tersupport dengan banyak hal yang akhirnya aku minta tidak melanjutkan waktu itu karena menurut aku udahlah nggak usah dilanjutkan gitu. Yang aku nggak bisa ceritakan kenapanya. Jadi untuk dia melanjutkan lagi di sana tuh kayaknya tidak semudah itu nanti langkahnya ya. Aku belum tahu. Tapi tadi dia jawab kayak gitu. Aku juga bingung jadinya gitu. Dia refleks aja gitu karena tadi mungkin dia bahas pernah jadi DPR. Kalau aku pribadi tidak pernah mengambil S3. Banyak orang yang memang kayak wah ini kayaknya mau nyalon nih, mau apa. Saya nggak pernah bilang tidak juga karena kita nggak pernah tahu ke depan ya. Tapi untuk saat ini dan kemarin saya nggak pernah berpikir juga mau ngambil sekolah untuk itu, Untuk jabatan untuk tertentu. itu. Karena kayak tadi disampaikan memang dari kakek, dari ayah saya, bahkan ayah saya di PBB ngambilnya UNICEF tentang anak karena memang concern saya memang kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Dan jadi belum ada langkah yang kayak aku mau masuk ini atau mau masuk itu tuh sebenarnya belum terfikirkan gitu. Lebih cantik mana? Nada-nada yang Mas Anang ciptakan atau Mbak Ashanti? Nada yang indah saya ciptakan karena dia. Masih di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada Kita mulai segmen ini dengan pantun. Sore-sore KPK menangkap bupati-pati. Saatnya kita fact check Anang Ashanti. Kan belakangnya sama-sama T kan ya. Aduh, aman ya. Aman. Kita mulai dengan fact check hari ini. Silakan. Saatnya fact check. Mas Anang dan Mbak Ashanti memulai kehidupan rumah tangganya dari sebuah ruko sederhana. Benar atau tidak? Benar. Benar ya Mas ya?
Itu memulai, jadi waktu awal-awal tuh dari ruko? Benar menurut Asanti kan Enggak dia. Iya, beda. Dia enggak pasti. Enggak. Yang hidup di ruko saya awalnya. Benar. Berarti di ruko? Benar. Itu berapa lama, Mbak? Di ruko kita sampai 8-9 bulan ya sampai rumah jadi. 8-9, mungkin sampai setahun lah kira-kira. Itu sambil nunggu rumah jadi? Sambil nunggu rumah. Sambil nunggu rumah jadi. Enggak, belum. Enggak gitu. Kenalnya belum waktu di ruko pertama belum beli rumah kan. Belum beli Baru rumah. kita beli rumahnya pas udah deket, udah mau nikah, baru kita beli rumah yang Cinere. Baru bangun. Terus baru bangun. Nah, itu baru tinggal di ruko. Akhirnya tinggal di ruko. Iya. Itu kan masih ya naksir dia lah. Makanya saya bingung. Tinggal di ruko anak 2 kenapa dia mau ya? Iya, kenapa sih, Mbak? Nah, iya. Ya, itu Iya tuh, Mbak. Itu tanyain Kenapa tuh? Aku Tinggal juga di bingung ruko. sih ya. Tinggal di ruko anak 2. Anak 2. Aduh, ya jodoh. Kalau aku dididik oleh orang tua bahwa yang paling penting dalam kehidupan apalagi kamu berumah tangga nanti adalah punya suami yang setia dan bertanggung jawab. Nah, dia menurut mama aku almarhum pada saat itu ini kriterianya masuk setia kayaknya dari nih. mana, Mbak? Dilihatnya begitu. Ya karena mungkin pernah gagal berumah tangga. Karena mama aku kan juga berpisah dulu sama papa dan menurut mama kamu kalau punya anak nanti jangan sampai anak kamu harus merasakan yang kamu rasain gitu. Jadi mau uang dan lain-lain tuh nomor terakhir, bisa cari bareng, bisa ini, bisa itu. Yang penting cari suami yang agamanya bagus, setia dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting gitu. Jadi pertama ada paksaan sedikit. Jadi akhirnya ya udah. Mau. Mbak, pada saat itu Aslinya tuh nggak mau. Bukan. Kan ada Karena udah ada Bukannya kalau saya kan itu, oh ini gue harus jadi-jadiin nggak dia nih. Nah, kan gitu kalau Iya, saya. yang laki-laki beda lah sama perempuan. Mbak Santi waktu itu karena setia kan waktu itu. Waktu Sekarang itu. Alhamdulillah ya enggak. Kalau karena kan aku tidak bisa bilang begitu 100%, hanya dia dan Tuhan yang tahu sebenarnya. Tapi sampai hari ini aku merasa suamiku setia. alhamdulillah. Mas Santi, sorry aku mau nambahin sedikit. boleh. Tapi ada nggak waktu itu pertimbangan karena Mas Anang itu populer, terus lagu-lagunya bagus, terus ya bisa dibilang popstar lah Ya. gitu. Kalau kayaknya populer dan saat itu kan memang aku mungkin belum nggak sepopuler Mas Anang gitu. Jadi kalau hanya ingin mendapatkan itu dan melihat populer kayaknya nggak sampai nikah ya. Itu maksudnya ya udah jalanin dulu aja terus sampai aku ikut populer lebih dari Mas Anang gitu. Terus habis itu udah bisa gitu kan. Pinternya Anang aja jadi lengket. Itulah jagonya Mas Anang. Ini. Iya. Ini pelaminan. Berikutnya. Mas Anang memberikan Rp12.000 sebagai mahar untuk Mbak Ashanti. Kalau nggak salah 12.215. Ya. Ada ekornya ya, Mas ya? 214. 214. Waktu itu sebagai simbol tanggal nikah. Iya. Tanggal nikah. 12 12. bulan 2. Bulan 5 Mei. Bukan. 12 5 Bulan. 12 12. Salah. Tadi 14, Mas. 14. 12 12 Apa itu arsi lahir? Oh iya silahkan. Mau berarti inget ke Arsi. 12 12 5 12 apa 12 214 pilihan terakhir. Mulai. Atau duit di kantong celana saya. 12 5 12. 12 5 12 Ya. kita lock ya. Iya. Oke. Fact check berikutnya. Oke. Kok bener ya? Kok bener ya? Bener ya. Kok saya tahu ya, Mas ya? Kamu jarang mandi tuh orang tahu semua bener. Aku juga nggak tahu. Bukan jarang mandi. Oke, apa? Maksudnya kalau aku tuh kalau di rumah hari libur mandinya tuh nanti baru sore atau nggak ke malam gitu. Kalau libur. Ya. Tapi kalau pergi ya mandi. Kalau di rumah tuh kayak males gitu. Berikut ya, silakan. Mas Anang selalu ingin ikut kemanapun Ashanti berpergian. Mbak Ashanti dulu jawab, Ya, benar Mbak Ashanti? Iya, aduh ampun. Kok ampun? Kenapa Mbak menurut Jadi Mbak aku nggak Ashanti? bisa me time gitu kayak maksudnya kadang-kadang aku mau pergi yang sama Aurel atau Oke. apa dia tuh pengennya ngintil terus, pengennya dia ada terus. Posesif atau memang pengen aja? Nggak ada posesif, pokoknya dia nggak tahu harus selalu ada aja. Posesif juga enggak sih. Mas Tahu Anang. kenapa coba? Enggak, Mbak, misalnya kayak nongkrong sama temen nih, Mbak.
satu meja atau ya udah yang penting gue di ruangan itu di tempat Oh yang iya, sama? yang penting ada, nggak perlu yang harus bareng duduk, enggak. Nggak perlu yang tetap Gua sesuai tuh bahasa. kepengennya bareng. Enggak. Oke. Yang penting Kita tuh dia, Mas Saya kepingin bareng. Hah? Saya kepingin bareng. iya. Yang penting ngelihat aja, ngelihat. Pengen ngeliat aja. Ah juga maunya duduk bareng. Bohong, enggak itu. Namanya juga istri. Iya. Betul. Ya kan? Buat saya cantik banget. Pasti. Ya kan? Bener kan? Iya. Baik banget. Dia selalu membuat saya suka, seneng. Yes. Saya beri happy. Terus kalau saya nggak sama dia, itu sama siapa? Pemain bahasa. Waduh, enggak. Loh, Iya, saya tanya dulu. Saya nggak begitu sama istri, terus mau siapa? Kan Mas Anang bisa Laki-laki mau siapa coba? Enggak, pertanyaannya kan selalu ikut kemanapun Ashanti Nah, iya bepergian. kalau perlu bisa ikut, seneng nggak ya? Jujur master. Jujur master level. Benar. Pintar. Padahal itu kan Saya nggak begitu. Saya nggak begitu. Ya kan? Nggak begitu. Terus sama siapa? Kalau saya sih yes sih mas. Nah, gimana? Sebaliknya gimana? Sebaliknya kalau Mbak Ashanti kalau Mas Anang mau pergi, Enggak apa-apa. alhamdulillah. Enggak, bukan alhamdulillah juga enggak. Memang kalau misalnya udah terlalu lama perginya juga pasti kita kayak selalu bareng ya. Iya, Jadi iya. kalau nggak ada, orangnya kemana sih gitu. Walaupun kalau ada kadang kita tuh ya nggak yang bukan nempel gitu enggak kan. Ada ribut, ada Tom and Jerry juga. Ada Tom Jerry, ya, iya, pasti. sering malah gitu. Tapi kalau nggak ada orangnya ya kayak mana dia ya gitu. Lebih cantik mana? Nada-nada yang Mas Anang ciptakan atau Mbak Ashanti? Nada yang indah saya ciptakan karena dia. Di atasnya master apa? Messi-nya percintaan. Bisa gocek kiri kanan. Mas Anang berambisi jadi konten kreator kuliner. Saya tuh suka makan. Ya. Apalagi makanan rumah. Oke. Kan saya selalu bicara, paling enak di dunia itu makanan rumah. Oke. Oke. Ya, Lalu makanya saya bikin konten makanan rumah. Terus ini jadi orang suka, ya urusan dia suka kan. Saya Alhamdulillah. tidak dalam subjektif saya bahwa gua akan begini ya. Enggak. untuk mencapai Awalnya enggak. ini gitu enggak ya? Nggak mau ngalahin ini Atta Halilintar gitu. Udah kalah kalau makanan. Bang, poin lagi tuh. Kalau makanan udah kalah. Kalah ya. Iya, kalah ya. Iya kan? Bener gak? Saya tuh apa ya? Dia tahu kesukaan makanan saya. Dia tuh lewat yang namanya Suteng itu sampai terkenal itu. Peter kenal Uteng. Dari sini, Mas Anang besok begini ya. Mas Anang itu besok. Dan itu semua saya suka banget makanan yang dibikin. Bisa seharian pergi keluar, nggak makan, Nggak cuma mau makan, nunggu makan makanya di tetap di rumah. Aduh, Apa kadang-kadang. makanan favorit? Ini udah berapa habis dari haji berapa ini yang barusan kan Nggak sibuk pernah banget. makan di luar. Nggak mau makan di luar sama sekali. Pulang malam justru makan. Itu nggak mau makan di luar karena emang mau makan di rumah atau nggak bawa dompet tuh? Mas? Aurel Risi lihat Anang Ashanti pamer kemesraan. Aurel sama bener itu. Arsi. Bener, Aduh. sama Arsi yang sekarang Arsi. Kenapa? Gak tahu yang perempuan-perempuan ini kayak nggak suka aja kalau ngelihat di Mas Anang sama. Kalau Aurel bukan nggak suka, Arsi yang nggak suka. Kalau Aurel tuh lebih kayak, ngapain sih jangan depan aku deh gitu. Kalau Arsi kayak marah, bener-bener marah, sampai nangis pernah. Emang gimana? Nggak boleh. Ya, dia ngerasa Kalau ini udah bareng kayak- bertiga, saya harus sama Arsi. Oh, lebih kepada ini ya. Ya, dia nggak mau berbagi perhatian. Ayah itu milik aku. Iya. Udah tuh jangan. Perempuan ya. Iya. Ah, pokoknya ayah itu milik aku mau kemana aja. Nggak Iya. boleh. Sampai Bang. sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya nih aku lagi agak ini yang mudah-mudahan nanti juga berubah ya gitu. Karena dia sampai nangis kayak tuh kan bunda lagi misalnya foto wallpaper aku. Dia Nggak bisa mau dia. dia marah gitu. Marah. Marah. Iya, cemburu ya. Cemburu. Iya. Itu dia tadi fact check dari Mas Anang dan Mbak Ashanti. Azriel, aku tuh ibu penerus kamu, ibu aslimu di sana. Persis seperti doanya Aurel sama Azriel zaman itu. Mendidik anak-anak itu lebih ke didikan VOC kalau sekarang bahasanya ya. Kalau Mas Anang memang sama anak nggak pernah marah. Ada fakta lain juga bahwa menurut Mas Anang Mbak Ashanti ini adalah sebagai jembatan pemersatu keluarga, benar Mas Anang? Yes.
Saya nggak bisa nutupin apa-apa dengan peristiwanya dengan KD. Dia hebat, dia yang menyatukan ini semua. Bagaimana Azriel harus dekat dengan ibunya. Dia bisa mengartikan dengan lugas bahwa Azriel, aku tuh ibu penerus kamu, ibu aslimu di sana. Kamu harus juga ke sana. Kedekatan sekarang Aurel juga sama. Dia yang bisa men-trigger. Karena itulah tidak nyamannya perpisahan itu. Saya yang memulai, saya nggak mau dia tersinggung. Nggak mau saya mendikte anak saya untuk begitu. Yang hebatnya bahwa dia yang mengerti untuk merampungkan itu. Ya, saya selalu bersyukur bahwa Allah benar persis seperti doanya Aurel sama Azriel zaman itu. Yang dia nangis, yang dia minta, mudah-mudahan dapat ayah atau pipi, itu kan manggilnya pipi ke saya. Supaya pipi gak sendirian, supaya pipi ditemenin. Di depan dan di belakang layar, kedua sosok ini memang genuine, itu terasa begitu di pemirsa, dan sampai anak-anaknya gede pun juga kita melihat bagaimana perubahan karakter anak-anak yang sangat hangat, yang kemudian saling sayang, itu juga terlihat ya di adik-adik yang sampai sekarang. Tapi dengan pola parenting yang di era sekarang ini sudah sangat langka ya, mendapatkan dua sosok yang sebenarnya kita tahu benar nggak ternyata memiliki pola yang berbeda. Terus siapa yang kadang menjadi rem, siapa yang menjadi gas, dan bagaimana memadupadankan fungsi rem dan gas itu, Mbak Ashanti? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin kalau parenting ya, kalau tadi yang Mas Anang bilang tentang tadi, itu semua juga bukan karena faktor aku ya yang tiba-tiba menjadi mendamaikan semua tuh, enggak. Dulu kita di awal-awal juga ada masa yang tidak seperti sekarang ya gitu. Baru kita beberapa tahun terakhir terus Aurel menikah, ada cucu. Akhirnya kita semua tuh jadi menyatu lagi gitu, tambah menyatu gitu. Jadi kalau dibilang aku adalah faktor yang menyatukan tuh sebenarnya nggak gitu. Semuanya akhirnya menurunkan egonya demi kebersamaan keluarga ini, dan ada cucu-cucu juga kan gitu. Nah, tadi kalau menjawab parenting, mungkin aku tuh mendidik anak-anak itu lebih ke didikan VOC kalau sekarang bahasanya ya. Kalau Mas Anang memang sama anak gak pernah marah, manjain. Nah aku tuh ke anak ya sampai hari ini anak-anak tuh gak punya sosial media. Jadi sosial medianya tuh aku yang handle. Stresnya adalah kalau dia di lingkungan yang semua teman-temannya udah pakai. Bahkan dia juga nggak main Roblox, nggak main game kayak gitu-gitu anakku. Mereka hanya boleh main gadget itu di Sabtu Minggu. Dan kalau Arsya hanya boleh main bola atau yang memang kita main catur. Kita lihat catur. Jadi mereka lebih banyak bermain. Dua-duanya main catur. Main monopoli lah di rumah, main catur. Jadi aku memang galak banget kalau sama anak tuh agak tegas. Dan itu dari Aurel Jial zaman dulu juga kayak gitu. Jadi Aurel jam 10, jam 11 belum pulang. Waktu umur 16-17 aku tuh yang kalau dia enggak, udahlah nggak apa-apa, anak muda gitu. You are really amazing woman sih. Kang Maman? Pendidikan itu untuk mendidik generasi ya. Dan itu dapat betul gitu. Dan saya membayangkan bagaimana Ashanti tidak cuma melindungi anak sendiri, tapi berteriak keras ketika ada anak orang yang dibully, yang mengalami pelecehan seksual, dan betul-betul ingin memperjuangkan itu. Dasarnya pribadi atau memang nggak mau melihat ada anak yang dilecehkan? Dulu saya nggak berani menceritakan ini ya, gitu. Karena menurut aku ya aib juga ya, itu juga kayak kesakitan aku yang aku bertahun-tahun simpan gitu. Tapi semenjak aku udah konseling, udah melakukan pengobatan gitu, aku juga pernah menjadi korban dari dilecehkan oleh ayah sambung aku dulu waktu aku masih kecil. Walaupun bukan nggak sampai yang mungkin jauh gitu, tapi ada hal yang menurut aku luka dan sakit itu yang sekarang aku mungkin kalau dulu ngomong gemeter gitu ya, kalau sekarang aku udah dengan santai untuk ngomongin ini, karena menurut aku harus share ini ke orang-orang untuk berani speak up, karena aku menyimpan ini baru aku ceritain ini 2 tahun lalu ibaratnya gitu. Karena aku malu, aku nggak mau ngomong ke mamaku, takut mamaku nanti pisah gara-gara aku, dan banyak hal lah gitu. Jadi sekarang aku di titik yang aku ingin orang-orang untuk berani untuk speak up, untuk ngomong, karena ini luka itu menghasilkan aku nanti saat aku dewasa. Untungnya aku bisa gini karena aku tahu untuk orang yang pernah
lecehkan atau korban kekerasan atau apapun itu akan tumbuh menjadi anak yang seperti apa aku tuh tahu gitu. Tapi aku bisa sekarang survive dan bisa kayak gini tuh suatu hal yang menurut aku, wah Tuhan itu sayang banget sama aku. Monster-monster di generasi ke depan itu diciptakan tuh dari rumah. Baru lingkungan tuh nomor 2. Jadi orang tua kalau emang nggak siap punya anak, jangan punya anak. Karena nggak semudah itu kamu punya, bukan banyak, ya memang katanya punya banyak anak banyak rezeki ya, tapi kamu hanya menciptakan masa depan generasi-generasi yang nanti ya akan seperti apa udah kelihatan kan sekarang banyak kan. Jadi aku ke depan aku ingin memperjuangkan ini dan sangat harus memperjuangkan ini karena memang aku ya pernah merasakan juga dan aku nggak pengen itu terjadi ya di masa yang akan datang lah gitu. Penasaran kalau Mas Anang dan Mbak Ashanty itu kalau berantem siapa sih yang menang biasanya? Dialah. Enggak, kita nggak ada menang-menangan lah. Iya, Kita maksudnya kayak- ya, Saya pusing mungkin lah kalau di rumah datang terus gak diperengutin, gak disapa. Ya terus tidurnya ngadep ke sini lah. Kita harus tes chemistry ya. Dari Betul, tadi betul. kan pasangan ini dari awal sampai sekarang tuh kayak sempurna banget hidupnya, sweet lovely dovey gitu ya. Teman-teman mungkin ada Oh, ini? properti ya. Oke, Nah, Ini pasti nggak benar. oke. Pertanyaannya dari nanti kita akan tampilkan di layar LED, boleh nanti jawabannya dituliskan ya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apa jenis kopi favorit Anang, Mbak Ashanty? Tulis aja ya, jangan diperlihatkan. Ya. Oke, kita langsung buka aja jawaban yang pertama. Mbak Ashanty boleh Americano. dikasih lihat ke kamera. Apa itu jawabannya? Americano. Mont Blanc. Kan dia Sama ya? Oke, chemistry-nya sama. Emang tergantung ini kok, tergantung coffee shopnya kok. Ada Americano, ada Mont Blanc. Tenang. Tidak ada Tergantung pertikaian di sini. atasnya Ya. Oke, yang kedua. Apa bagian wajah Mas Anang yang paling disukai Ashanty? Nah, Mbak Ashanty juga tulis, oke? Saya suka semua yang saya punya. Oh, Mbak Ashanty Mbak coba. Ashanty. Bibir. Bibir. Bibirnya manis, Pak. Manis. Terus saya kan ditanyain juga kan pasti Mas Anang sukanya Ashanty apa? Gak ada yang saya tidak suka dari yang dia punya. Wah, ini manis di bibir memang benar. Pertanyaan ketiga. Apa comfort food Ashanty? Oke, tunjukkan jawabannya 3, 2, 1. Tunjukkan ke panelis. Jengkol, mie instan. Food, jengkol. Comfort food masih jengkol. Kan kamu suka makan yang kamu suka Beda kan? comfort food sama, oh ya udah oke. Tidak ada chemistry-nya pemirsa nampaknya. Kan saya Nggak bisa, bilang. mie instan pakai jengkol bisa. Aman. Oke. Aman. Saya selamatin pernikahan kalian ya. Next. Berapa ukuran sepatu arsip? Dia pasti gak tahu. Oke, 3, 2, 1. Bagikan 9. kertasnya. 3 tuh. Kalau 9 tuh, Pak. Bisa yuk, Eropa sih. Aman aku. Eropa, masuk Eropa. Eropa ya. Oke, next. Negara mana yang jadi destinasi pertama liburan keluarga? Ini kali Singapura? Swiss? Sama-sama S. Masih bener Bun. Sama-sama S. Masih bener ini sama-sama. Karena kalau mau ke Swiss, transitnya Singapura. Masuk Mas, tenang. Next. Kan tergantung TV-nya Bun. Apa warna favorit Aurel Hermansyah? Ini agak susah dibantu nih Mas, contoh. Kalau beda agak susah nih. Yuk. Oke, buka. 3, 2, 1. Akhirnya. Oke. Terakhir, biar nggak sepaneng nih. Apa lagu favorit Anang dan Ashanty yang selalu didengarkan kalau lagi bersama? Ditulis boleh? ini udah pasti salah, nggak sama Gak lagi. mungkin gak sama ini. Aduh, ini. Saya suka lagu saya sendiri lah. Dikasih kode. Ya apa? Ya pasti. Yeah. Jodohku. Gimana? Kayak gitu Mas. Nah, Jodohku. kita bikin jodohku yang kedua. Maunya ku dirimu hingga mati. Ku ingin bersamamu. Ini ikrarku. Jodohku, maunya ku dirimu, satu cinta hingga jauh memisah.
Aku dan kamu satu, saling mencinta. Rasa terima kasih apa yang ingin Mas Anang ingin sampaikan kepada sosok Ashanty? Bahwa saya kepinginnya kalau saya nanti di ujung umur saya dipeluk sama dia. Pendidikan sudah, keluarga juga sudah. Sebenarnya banyak banget sih yang ingin kita gali. Tapi yang dari tadi saya pengen tahu adalah update tentang dunia musik. Karena saya tahu Mas Anang, Mbak Ashanty awalnya kan di musik ya. Itu gimana itu sekarang nasibnya? Enggak, saya sampai hari ini hidupnya setiap hari mikirin musik. Di waktu saya. Banyak yang saya kerjakan di musik. Ya cuman memang dengan the new technology, banyaknya infrastruktur baru, akhirnya orang nggak seperti terpusat zaman dulu. Orang dengan di radio sama dengan televisi udah tahu apa yang dikerjakan siapapun juga. Sekarang kan infrastrukturnya banyak. Jadi apapun yang setiap dikerjakan, sebuah inovasi-inovasi yang dilakukan, itu perjalanannya tidak semudah dulu. Ya, yang penting berusaha. Saya tetap ingin cita-cita bahwa profesi seniman musik Indonesia itu harusnya sangat hebat. Karena ini adalah negara nomor 4 terbesar di dunia. Anak muda banyak di dunia di sini. Jadi masa depan di 2050 apa yang terjadi? Hebat sekali Republik ini. Kalau industri musiknya akan hebat, senimannya akan menemukan bahwa itu hak saya benar dikembalikan apa adanya. Ini negara ditakutin di dunia dalam ngomong budaya. Atau nanti dikembangkan jadi kreatif industri. Inilah negara paling kaya. Kalau ngelihat Mas Anang sekarang, interestnya berbeda ketika kita bicara Mas Anang era-era 90-an. Udah beda ya? Beda. Beda ya? Nah, kalau sekarang kan interestnya teknologi, terus kemudian tata kelola dan segala macam ya. Karena mungkin ada pengalaman juga di parlemen dan sebagainya gitu. Diksinya juga udah beda. Beda, betul. Berasa rapat komisi 10 tadi. Nanti nggak suka tuh. Oh ini udah aku liatin berarti udah harus singkat. Oh, ada kode. Dia itu kalau udah begini, terus ikut-ikut ngomong. Enggak Itu gitu. udah itu. Astagfirullah. Tapi itulah yang saya kenapa selalu ada dia. Sedap. Oke. Masuk. Jadi aku penasaran justru dengan Mas Anang yang sekarang interestnya tadi menurut pandangan saya ya bergeser walaupun masih sesekali merilis karya musik gitu ya. Apakah seorang Anang Hermansyah yang kita kenal jago dan hitmaker pada eranya itu masih relevan disebut sebagai penulis lagu terbaik hari ini? Sebetulnya dalam berkarya itu hanya perkara berbeda generasi. Tapi dia berkarya ansihnya, nggak ada yang dibilang bahwa lagu nggak enak. Nggak ada. Semua lagu itu enak. Nggak ada. Hanya memang beda generasi. Yang satu kemarin suka minor, ini suka mayor. Yang ini suka jazz, ini nggak suka jazz. Eranya, era dibangun oleh siapa? Yang sekarang dibangun algoritma. Iya kan? Apa yang nggak dibangun algoritma hari ini? Nah, ini yang saya bilang, Indonesia adalah negara superpower budaya. Harapannya adalah bagaimana sebetulnya kita merumuskan bahwa ini adalah macan tidur di Indonesia. Yang namanya kreatif industri itu. Mas Anang nggak nyiptain lagu sekarang lagi nggak bersemangat. Dia lebih semangat memikirkan ekosistem musiknya. Jadi biar berpendeknya itu kan jawaban yang diinginkan kan. Ya kan? Jubirnya jadinya lama-lama ya Mbak. Semua yang jawab, ini durasi acara cuma 5 menit Mbak. Lebih ke IG story kita hari ini. Ini reels, ini IG story ya. Kalau Mbak Ashanty sendiri gimana dong? Enggak, karena karir kita musiknya? memang setiap bulan suka nggak suka, terima nggak diterima, kita masih ngeluarin lagu. Jadi kita prinsipnya berdua setiap bulan kita keluarin lagu aja. Walaupun banyak kan sekarang bukan lagu dari ciptaannya Mas Anang atau lagu-lagu lamanya kita cover ulang lagi atau lagu. Tapi lebih banyak sekarang kan Mas Anang punya orang studio. Jadi orang studio yang bikin lagu terus kita keluarin. Kenapa ada istilah terima nggak diterima harus nyiptain lagu? Soalnya itu harus menjadi sebuah rutinitas. Karena kan untuk kalau apa? misalnya lagu ciptaannya Mas Anang, kalau kita harus nunggu sampai Mas Anang dapat lagu enak, which is dia Nggak ada lagu itu semua enak. Iya. Oh iya, aduh.
Cari bukunya, saya kepingin tahu bukunya siapa yang ngeluarin. Kalau ada, oh ini lagu nggak enak, ini lagu enak. Yang mana yang nggak enak? Tapi kenapa Mas Anang bisa bilang ini yes, ini no? Apa? Ya kan subjektif saya itu. Karena nyanyi kan perkara suara. Emang Anang suaranya enak? Suaranya mungkin enak gak enak. Tapi enggak, tar lo. Enak gak enak kan fleksibel. Yang pasti kan suaranya Mas Anang banyak, makanya menang di parlemen. Dani enak gitu suaranya? Enggak. Banyak, suaranya Mas Dani juga banyak. Iya. Banyak ya. Iya unik. 14 tahun menikah dengan Mbak Ashanty, ada tidak sih sesuatu yang belum pernah disampaikan atau mungkin rasa terima kasih apa yang ingin Mas Anang ingin sampaikan kepada sosok Ashanty? Saya kepinginnya kalau saya nanti di ujung umur saya dipeluk sama dia. Itu aja. Ya. Mungkin kalau aku lebih kayak terima kasih sudah menjadi suami, ayah yang baik. Walaupun mungkin perjalanan kita tidak mudah selama... Ya kalau mudah gak didiskusiin orang. Hampir 16 tahun, 14 tahun menikah, 16 tahun kita barengan gitu pasti nggak mudah. Tapi terima kasih udah selalu support, selalu mau mengalah di saat mungkin aku banyak momen yang tidak baik-baik saja gitu. Dan ya, intinya terima kasih sudah menjadi ayah dan suami yang baik. Oke. Thank you. Closing statement dari Mas Anang dulu. Kapan diundang lagi? Pesan buat pemirsa yang menyaksikan Mas Anang dan Mbak Ashanty, ada nggak yang disampaikan pesan-pesan untuk generasi muda saat ini? Nggak ada. Kalau mau nikah cepet aja, jangan ditunda-tunda. Kenapa Mas? Ya iya. Ya kalau belum dapat jodohnya kayak saya gimana? Lah itu salahnya sampai. Kalau sudah ada ketemu jangan ditunda. Karena menikah itu banyak rezekinya. Banyak betulnya. Kita saling, ini kita nggak sama nih. Oh ini chemistry-nya beda lagi, panjang lagi nanti segmennya ya. Oh gitu ya Mas? Oke baik, kalau Mbak Ashanty, boleh kenapa nggak sama Mbak? Nggak sama, karena kayak aku bilang tadi, aku baru aja mention bahwa kita jangan asal menikah, kita nggak tahu pasangan kita seperti apa, akhirnya kita asal punya anak, anaknya nanti nggak tahu masa depannya gimana, karena... Ya bukan terus udah pacaran lama-lama nggak nikah-nikah. Ya nikah lah cepat. Nikah itu nggak bisa sesuatu yang dipaksakan ya. Nikah terus itu ngumpul bareng lama. Ini bukan closing statement nih. Iya. Jangan kita jangan. Ini jangan closing statement ini. Closing statementnya. Jangan nanti begini. Orang kan sudah pacaran. Nggak jadi-jadi Nggak maunya nyambung sama apa? closing statement. Mungkin gini buat semoga generasi berikutnya, generasi sekarang maupun generasi yang sekarang bisa menjadi kalau sudah menemukan nggak ke jodoh, jangan ke jodoh. Jangan ke jodoh. Mungkin Mas Anang pengen menyesuaikan dengan tim jodohku ya. Iya. Laki itu kalau sudah yakin ini jodoh gua, nikah pasti rezekinya tinggi. Oke. Itu kan kembali ke lakinya. Yuk, nikah sama gua. Dia bertanggung jawab, berarti siap kan? Aku jadi tahu jawaban. Kenapa tadi pertanyaan di awal, kenapa kok mau sama Mas Anang? Mas Anangnya begini, maksa ya. Iya kan? Pantesan ada terpaksa. Kalau nggak maksa gimana? Paksaan dulu kan. Nah, tuh. Kalau nggak dipaksa gimana cantik begini? Pergilah dia. Aduh. Paling nggak ada yang muji lah ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ashanty, pesan-pesan untuk pemirsa dan generasi kita saat Iya, ini. semoga generasi ke depan, apapun generasi ke depan nanti sekarang kan ada Gen Z, Gen X. Terus ada Gen Alpha, nanti generasi anak-anak kita yang katanya nanti banyak yang bilang mungkin akan menjadi sandwich generation dan lain-lain. Tapi saya optimis bahwa generasi ke depan pasti bisa menjadi generasi yang lebih baik. Asal ya itu tadi, didukung dengan lingkungan pertamanya itu lingkungan rumah. Jadi bagaimana orang tua di luar sana bisa memberikan rumah yang teduh dan bisa menjadi layaknya seorang ibu dan bapak untuk anak-anak yang berkualitas untuk masa depan Indonesia. Amin. Kita dukung Ashanty jadi wakil rakyat kita. Kok ini jadi kayak orasi? Soalnya kayak gitu nadanya biasa. Iya. Dia itu ngomongnya nggak mau makan, tapi keinginan kelihatannya mau makan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Saya dukung Mbak Ashanty jadi Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Setuju. Oke baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Anang. Terima kasih. Terima kasih untuk Kang Maman, Mas Widu dan Gia, tepuk tangan. Ada di studio, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Gia.
Dan demikianlah episode kali ini pemirsa, semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan memberikan inspirasi dan menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Silakan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.